wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini tentang komunikasi data, saya hanya ingin membahas secara garis besar apa itu komunikasi data dan jenis-jenis topologi yang ada dalam sebuah jaringan. Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antar komputer. Artinya kita bisa mengirimkan data dari komputer ke komputer lain, baik dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan WAN, dan komputer dengan perangkat lain dalam bentuk data digital. Misalnya kita ingin membuat atau ngeprint sebuah laporan, artinya kita berhubungan dengan yang namanya printer. Artinya komputer dengan printer saling berhubungan dan mengirimkan data sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa juga nanti kalau kita melalui sebuah jaringan, dia akan melalui sebuah perangkat, ya. Misalnya di situ nanti ada modem dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ke depannya. Ada 3 kategori yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa komunikasi data bisa secara online dan offline. Offline itu tanpa ada jaringan. Di situ saya jelaskan seperti kita membuat laporan, ya, terus kita print. Yang sebelumnya tadi telah saya jelaskan, atau membuat sebuah program dan menampilkannya di layar. Artinya kita hanya komunikasi di dalam satu komputer. Ya, kita buat codingnya dengan menggunakan bahasa pemrograman, nanti hasilnya kita tampilkan di layar. Dan yang ketiga, secara online bisa melalui sebuah jaringan baik LAN maupun WAN. Bisa juga kita buat program itu dia berjalan di jaringan LAN. Artinya kalau kita ambil 2 komputer untuk kita tes apakah program yang kita buat ini jalan di jaringan atau tidak, bisa kita ambil 2 komputer, ya. Satu komputer kita hubungkan dengan komputer yang satunya. Di situ bisa terjadi nanti komunikasi data. Nanti akan saya jelaskan juga jenis-jenis kabelnya, ya. Kabel apa saja yang bisa kita pakai dalam komunikasi data melalui jaringan. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis topologi. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh jenis topologi, ya. Yang pertama itu adalah bus. Bus adalah topologi yang dibuat untuk membangun jaringan komputer yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya dengan menggunakan kabel tunggal. Artinya kalau kita perhatikan di sini dia ada kabel tunggal, ya, kabel utama, dan dihubungkan dengan beberapa workstation dan server. Di sini juga ada printer. Artinya ini jaringan
kalau kita ambil garis besar, dia menggunakan satu kabel pusat. Ya. Nah, kita lihat di sini kelebihan dari topologi bus. Sederhana ya, dalam pembuatannya, tidak diperlukan hub atau switch. Ya. Yang banyak diperlukan adalah konektornya. Nanti apa jenis konektornya ini nanti saya bisa jelaskan di jenis-jenis kabelnya nanti. Tidak perlu banyak memakan kabel karena dia ada kabel utamanya. Penambahan komputernya cukup mudah. Ya. Nah, di sini jenis kabel yang digunakan biasanya kabel koaksial. Kabel koaksial. Bagaimana bentuk kabel koaksial dan konektornya tadi nanti kita akan bahas di jenis-jenis kabel. Nah, ada juga kelemahan dari topologi bus ini. Jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhannya dapat down. Ya. Artinya ada satu jaringan node yang rusak, maka dapat down dia. Terutama pada jaringan utama tadi, kalau dia rusak atau tidak bisa berjalan dengan baik, maka seluruh jaringannya bisa terputus. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Itu kelemahannya. Nah, yang kedua adalah topologi ring. Ya, biasa juga dikenal dengan topologi cincin. Topologi yang menghubungkan komputer satu dengan komputer kedua. Komputer satu dengan komputer kedua. Kita anggap ini komputer 1, ini komputer 2, komputer 1 dengan komputer 2, dan menghubungkan antara komputer 2 dengan komputer 3, menghubungkan komputer 3 dan komputer 4, begitu seterusnya kalau kita mau menambahkan workstation lagi. Hingga dia membentuk sebuah lingkaran. Itu makanya dia biasa dikenal dengan cincin, topologi cincin. Nah, ada juga kelebihan dari topologi ini, sama mudah dia untuk kita rancang. Pendeteksian kerusakan mudah dilakukan dan mudah untuk dilakukan penambahan dalam jaringan. Tapi coba kita lihat kelemahannya. Nah, data melewati setiap komputer sampai menemukan satu dengan alamat yang sesuai. Ya. Artinya kalau kita mengirimkan data dari komputer yang ini, ya, mengirimkan ke sini, maka dia akan melewati sebuah jaringan melalui beberapa komputer. Poin kedua, data harus melakukan perjalanan melalui titik yang satu ke titik yang lain, maksudnya dari komputer satu ke komputer yang lain sampai mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi kalau kita mau dari 1 ke 4, dia akan melalui ini, komputer ini, baru sampai ke sini. Jika terdapat kerusakan pada satu komputer, dapat mengakibatkan terganggunya jaringan. Jadi kalau komputer kita dari sini mau kirim ke sini, komputer ini mengalami gangguan, maka pengiriman datanya juga akan mengalami gangguan. Ya, itu kelemahannya. Nah, yang ketiga adalah star. Topologi star. Dalam topologi star ini kita sudah menggunakan yang namanya hub atau switch sebagai node tengah yang saling menghubungkan
antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Bisa juga dengan printer, bisa juga nanti misalnya di sini kita ada yang namanya server, ya. Bisa kita bangun server di sini. Jadi kita menggunakan hub ini sebagai penghubungnya atau switch. Ya. Jadi inilah pusat dari komunikasi datanya. Jadi dari sini mau dikirim ke sini, dia melewati yang namanya hub atau switch. Ya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Beda hub sama switch. Kalau kita menggunakan hub, hub sebagai media komunikasinya, seandainya kita mau mengirimkan data dari komputer ini ke komputer ini, maka dia bukan langsung mengirimkan ke sini, tapi dia mencari dulu. Kalau ketemu baru dia kirimkan ke sini. Nah, bedanya sama switch langsung mengirimkan ke alamat yang ingin dituju. Misalnya kita dari komputer ini mau ke sini, dia langsung ke sini, langsung di detect oleh switch dan langsung kirimkan ke alamat yang akan tuju. Itulah perbedaan hub dan switch. Tapi sekarang makanya sekarang banyak orang menggunakan switch dibanding hub. Nah, kelebihan dari star, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan yang ada di komputer itu sendiri. Artinya kalau yang ini rusak, dia tidak mempengaruhi komputer yang lain. Tingkat keamanannya termasuk tinggi, ya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan media hub atau switch di sini, maka kita bisa membuat security-nya. Jadi tidak bisa langsung tembus ke komputer, dia harus melewati security-nya. Tahan terhadap lalu lintas yang sibuk. Ya. Benar, tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau kita menggunakan media ini maka dia akan menyesuaikan dengan alamat yang akan dituju. Misalnya ini ngirim data, mau kirim ke sini, ini mau ke sini, dia harus melalui switch tadi. Penambahan dan pengurangan tidak dilakukan, dapat dilakukan dengan mudah, sama seperti jaringan yang lain. Akses kontrol terpusat, akses kontrolnya terpusat, kemudian deteksi dan kesalahan kerusakan pengolahan jaringan. Jadi kita bisa mengetahui jaringan nanti di mana yang rusak maupun yang tidak. Karena di sini ada semacam deteksi lampu. Kalau lampunya nyala artinya jaringan ini hidup. Kalau misalnya lampunya ini mati, mungkin jaringannya ini tidak hidup. Nah, ada juga kelemahan dari beberapa topologi star ini. Jadi kalau dia node tengah, node tengah itu kita ambil ini misalnya kalau jaringan ini yang menggunakan switch atau hub ini, kalau ininya rusak maka seluruh jaringannya maka tidak akan berfungsi, ya. Boros dalam pemakaian kabel, memang kita harus menarik kabel lain. Misalnya di sini kita mau menambahkan komputer, maka kita akan menarik kabel lagi di sini. Ya. Nah, ini jaringan tergantung pada terminal pusat. Terminal pusat tadi yang kita kenal dengan switch atau hub tadi, ya. Dan biayanya juga lebih mahal karena penambahan kabel dan pengadaan alat komunikasinya tadi. Tapi kebanyakan sekarang rata-rata menggunakan media star karena kita bisa memanfaatkan komunikasi datanya melalui switch atau hub tadi.
Misalnya ini lantai 1, ya, kita mau buat ke lantai 2, kita bisa rancang nanti komunikasi antara komputer 1 dan komputer lantai 1 dengan komputer lantai 2 nanti bagaimana. Oke ya. Di sini kita coba perhatikan ya, kita coba-coba untuk membuat jaringan 2 lantai. Artinya kita ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 ada komputer jaringan tersendiri, dan lantai 2 juga seperti itu. Nah, kita ingin menghubungkan jaringan antara lantai 1 dan lantai 2. Jadi di sini lantai 1-nya bisa kita letakkan hub atau switch sebagai media komunikasinya yang langsung berhubungan dengan switch yang ada di jaringan ini. Bisa juga kita langsung dari kabel dari switch ini kita langsung menghubungkan ke switch ini. Jadi kita tidak melalui media ini lagi, kita langsung menghubungkan ke sini. Tapi resikonya terlalu panjang kabel yang kita gunakan. Nah, bisa juga ada langkah kedua. Di sini kita menggunakan switch juga. Jadi lantai 2 kita pakai switch, lantai 1 kita pakai switch. Artinya dari jaringan ini dia langsung terhubung ke switch sini. Switch di lantai 2, nanti dia akan menghubungkan switch di lantai 1. Dengan risiko bahwa kita terlalu banyak memakai switch. Nah, itu beberapa contoh saja yang mana yang menurut kita yang bagus untuk pemakaian di tempat kita yang ingin kita bangun. Oke, itu saja pertemuan yang pertama ini. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis kabel jaringan yang pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.